Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada handphone Infinix Hot 10 atau X682 X682C sama, yang mana handphonenya ini normal ya, normal ya. Ini Hot 10 atau X682C. Saya standby dari kemarin normal, asalkan handphone tidak dipasang kartu SIM atau di-connect dengan WiFi, alias dengan kata lain handphonenya tidak terkoneksi dengan internet, ya normal. Tapi jika terkoneksi dengan internet, langsung restart handphonenya, dan tidak bisa ke menu, restartnya hanya sampai logo. Jadi handphonenya ini tanpa tersambung dengan jaringan dia normal, tapi jika sekali terkoneksi dengan jaringan, entah dengan WiFi ataupun dengan kartu, handphonenya langsung restart sendiri. Langsung saja kita coba, kita buktikan. Kita pasang kartu yang aktif ya, yang masih keluar sinyalnya. Kita masukkan kartunya terlebih dahulu. Nanti jika di sini sinyal sudah keluar, handphonenya akan mati dan restart. Nah, ini langsung mati begitu sinyalnya keluar, dan ini hanya sampai logo Infinix seperti ini terus, tidak bisa masuk ke menu lagi. Tapi jika kartu kita keluarkan, nanti restart 2 kali baru bisa masuk ke menu dan bertahan, bisa normal sampai logo X, balik lagi ke Infinix seperti ini terus. Bahkan dikoneksi dengan WiFi pun sama juga, artinya handphonenya tidak boleh terkoneksi dengan internet. Padahal handphone zaman sekarang fungsinya juga harus untuk internetan. Karena handphonenya ini separuh dari fungsinya sudah tidak bisa digunakan. Langsung saja kita bongkar terlebih dahulu bagian backdoornya untuk kita lihat bagian dalamnya. Biarkan ini restart terlebih dahulu, nanti akan bisa masuk ke menu jika tanpa terkoneksi oleh jaringan. Oke, sudah kita bongkar di dalam mesinnya seperti ini, dan handphonenya masih restart dulu. Nah, untuk kasus restart seperti ini banyak ya faktornya. Bisa jadi karena tombol power yang short. Kalau tombol power atau tombol on off-nya short, pasti dia restart terus walaupun dengan SIM card atau tanpa SIM card. Jadi bisa kita abaikan terlebih dahulu untuk tombol power, bukan faktor tombol power. Faktor software mungkin saja bisa jadi faktor software, tapi jika kita akan melakukan softwaring, resikonya ya data di handphone bisa hilang semua, walaupun masih bisa di backup ya, karena kalau tanpa dikoneksi dengan jaringan dia masih bisa normal, jadi masih bisa di backup. Tapi saya curiganya di baterai, karena sepertinya ini tidak kuat untuk mengangkat sinyal. Jadi bisa karena faktor baterainya, atau baterai yang ngedrop, atau mungkin cuman sekedar error saja. Kita akan coba cek terlebih dahulu baterainya, jadi supaya kita tidak ribet dengan urusan membackup data. Langsung saja kita to the point pada bagian baterai terlebih dahulu. Oke, prosedur awal seperti biasa, kita cek terlebih dahulu di bagian konektor VPAD apakah terjadi short pada mesinnya atau tidak. Untuk konektor VPAD pada posisi kali 1 ohmmeter, ini ground, fullnya segini.
Dan ini positif, tidak ada pergerakan pada jarumnya, berarti normal ya. Kita balik aja supaya terlihat. Ya, ini ground, bergerak full jarum, dan ini positif, tidak ada pergerakan, berarti tidak ada short. Dan baterai tadi posisinya masih 75%. Oke, langsung saja kita eksekusi di bagian baterai. Semoga saja tepat sasaran ya, karena feeling biasanya memang dari baterai, karena banyak sekali kasus seperti ini disebabkan oleh baterai yang mengalami error. Yang sebelah mana yang mau kita servis nanti kita akan tunjukkan. Kita lepas terlebih dahulu baterainya, perlahan-lahan kita congkel. Awas, di belakangnya sini ada fleksibel dan juga ada LCD, jangan sampai kita menekan terlalu keras, dan juga jangan sampai memasukkan alat pencongkelnya terlalu dalam. Kita lihat fleksibelnya, ini sudah terlihat fleksibelnya ya, tinggal kita buka seperti ini, gampang ya. Ini fleksibel baterainya, kita cek terlebih dahulu baterainya. Kita singkirkan terlebih dahulu mesinnya, dan kita akan coba bongkar di bagian komponen baterai atau di rangkaian atau PCB baterainya, ada di depan sini ya. Jadi kita akan coba cek. Nah, ini sudah terlihat. Hati-hati dengan kutub positif negatifnya, jangan sampai terhubung satu sama lain, karena bisa menyebabkan konslet atau ada bunga api yang bisa menyebabkan handphonenya atau sel baterainya mati ya. Oke, kita buka terlebih dahulu ya. Sudah terlihat, kita dekatkan ya. Ya, di sini ada PCB baterai dan ada beberapa komponen yang sering terjadi pada handphone yang restart. Itu adalah error di bagian fuse baterainya ini. Ya, ini ada tulisan L6, ada tulisan, mungkin ada tulisan yang lain juga, tapi rata-rata bentuknya seperti ini, seperti resistor tapi besar. Kadang bertuliskan V, yang ini bertuliskan L6. Ini harus kita jumper, walaupun ini kalau kita cek dengan avometer ini pasti terhubung full, tapi tetap triknya harus kita jumper supaya handphonenya tidak restart. Jika benar nanti handphonenya restart dikarenakan baterai, tapi feeling saya mungkin memang baterainya ini yang error di bagian PCB nya ini, jadi bukan di selnya, karena selnya tidak ngedrop, cuman dia tidak kuat mengangkat di waktu sinyal keluar atau waktu terkoneksi dengan internet. Langsung saja kita persiapkan kabel jumpernya terlebih dahulu. Nah, ini kabel jumpernya segini ya, kecil. Kita kerik dan kita lapisi dengan timah atau tinol. Kita kerik secukupnya. Ya, sudah terkelupas. Kita lapisi dengan tinol di bagian yang mau kita gunakan untuk menjumper. Oke, seperti ini sudah terlapisi, dan di bagian fuse nya untuk mempermudah
penyolderan harus kita lapisi juga dengan timah sedikit saja. Yang penting kabel jumpernya nanti bisa tertempel. Hati-hati ya, tetap hati-hati dengan dua kutub sel baterai, positif dan negatif, jangan sampai terhubung. Oke. Tinggal kita potong sisa dari kabel jumper ini. Ya, kira-kira seperti ini penampakannya, terlihat ya. Coba kita fokuskan. Nah, ini sudah kenceng, kabel jumpernya melintang antara kaki satu dan kaki satunya lagi. Hanya dua kaki, dan ini fuse baterai biasanya menyebabkan handphone restart atau tidak kuat untuk volume keras, atau mungkin seperti yang dialami di handphone sekarang yang kita perbaiki di Hot 10, Infinix Hot 10. Ini tidak bisa untuk terkoneksi dengan internet atau sinyal. Jika terkoneksi dia langsung restart. Kita kembalikan posisinya. Oke, kita kembalikan kameranya terlebih dahulu. Oke, kita cek lagi tegangannya. Jangan lupa untuk selalu cek dan dicek setelah melakukan eksekusi. Kita posisikan di 12 DC volt. Dan ini negatif sebelah bawah, positif di atas. Ya, masih mengeluarkan tegangan 4 volt ya. Karena tadi terakhir kita lihat prosentasenya 75% alias di atas 50%. Oke, langsung saja kita pasang terlebih dahulu, nanti kita akan rekatkan lagi. Oh, masih merekat lemnya, jadi tidak perlu kita tambah perekat lagi. Oke, kita pasang penutupnya. Sebelum kita baut, kita coba terlebih dahulu. Kita nyalakan dulu handphonenya. Kita tunggu sampai booting dengan normal terlebih dahulu. Ya, oke, bisa nyala. Posisi 73% dari tadi 75%. Kita akan coba masukkan kartu SIM card. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek untuk sinyalnya. Karena ini tidak memakai backdoor, jadi mungkin sinyalnya nanti lemah ya. Tapi yang penting sinyalnya sudah keluar terlebih dahulu. Karena antenanya berada di backdoor. Ya, ini sinyal sudah keluar, cuman tidak ada bar sinyalnya karena kita tidak menggunakan antena yang berada di backdoor. Tapi ini sudah tidak restart ya teman-teman. Ya, alhamdulillah, berarti benar prediksinya berada di. Nah, ini sinyal sudah keluar. Beberapa bar hilang lagi karena sangat lemah. Kita tanpa menggunakan backdoor.
Ya, yang penting ini sudah tidak restart lagi, berarti eksekusinya langsung tepat sasaran di baterai yang memang menyebabkan handphonenya ini error. Oke, langsung kita pasang terlebih dahulu supaya kita bisa mencoba sinyalnya lebih akurat lagi. Kita baut terlebih dahulu untuk penutup mesinnya. Ya, coba kita pasang lagi. Oke, sinyal sudah keluar, tinggal menunggu bar sinyalnya. 4G ya teman-teman, sudah keluar sinyal 4G nya, alhamdulillah, dan tidak restart. Berarti benar eksekusinya berada di baterai yang error, dan langsung kita jumper di bagian fuse baterainya, alhamdulillah bisa normal lagi. Handphonenya tanpa restart waktu kita pasang SIM card atau terkoneksi dengan jaringan internet. Alhamdulillah, jadi handphonenya sekarang sudah bisa normal kita gunakan lagi. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.